tentang jurusan perkuliahan, dimana yang kita bahas di sini nanti adalah kebetulan jurusan yang kami pilih, yaitu jurusan farmasi. Dan kenapa harus farmasi gitu? Ya. Kan di luar sana banyak jurusan-jurusan. Nah, terus pertama-tama kita kenalan dulu nih buat yang supaya biar yang nonton videonya bisa tahu, bisa kenal juga. Oke, kamu dulu. Hai, perkenalkan nama saya Rahma Ayu Tami. Biasa dipanggil Tami, kuliah di Universitas Mega Reski, jurusan D3 Farmasi. Nah, kamu lagi? Nama aku Astrid Winda, biasa dipanggil Astrid atau Winda. Nah, jurusannya sama kayaknya. Kebetulan kita sekelas. Iya, guys. Nah, jadi langsung aja ya. Kita mau bahas kenapa kita pilih farmasi dan kenapa harus farmasi. Terus apa aja yang kita lakukan di perkuliahan di jurusan farmasi. Ngomong-ngomong, gimana sih kabar kamu? Alhamdulillah baik. Jadi di tengah pandemi ini sempat beberapa kali drop, tapi it's okay. Jadi memang kita harus stay healthy supaya jangan ada hambatan buat kegiatan yang lainnya kayak gitu. Kalau kamu gimana? Ya. Pernah sakit, pernah drop? Atau gimana? Pernah. Kebetulan dia lagi sakit guys. Maaf ya guys. Ya okay. Jadi di sini kita podcast ala-ala ya. Jadi kita mau cerita, kita mau ngobrol-ngobrol santai, jawab doang seputar farmasi. Oke, jadi yang kita mau bahas dan kita mau sharing di sini itu alasan kenapa kita masuk jurusan farmasi. Nah, kalau menurut kamu, alasan kamu kenapa nih milih farmasi? Kan jurusan ini jurusan di bidang kesehatan itu kan banyak. Jurusan farmasi, jurusan perawat ada, dokter ada, kardiovaskular ada, bidan ada. Kenapa masuk farmasi? Ya guys, alasan saya masuk farmasi karena adanya dorongan orang tua. Kebetulan keluarga saya iya kakak sepupu, tante, om kebetulan di bidang ilmu kesehatan, tapi dia itu jurusan keperawatan. Karena kebetulan juga di keluarga saya belum ada di jurusan farmasi gitu. Oh, jadi ceritanya di dalam satu keluarga ini harus lengkap ya di bidang kesehatan juga ya. Perawat ada apotek ada. Amin ya Allah gitu. Bagus. Jadi itu salah satu alasan. Iya. Jadi ada alasan lain nggak selain itu? Alasan lainnya itu karena kebetulan farmasi itu masih sedikit ya di luar sana. Terus prospek kerjanya yang gitu ya. Apa lagi? Itu aja. Iya. Kalau kamu gimana sih? Kenapa harus pilih farmasi? Pertama-tama, ini menurut aku ya. Iya ya. Jadi program studi jurusan farmasi itu termasuk prodi favorit prodi favorit selama 5 tahun berturut-turut. Iya. Jadi itu alasan pertama. Kemudian alasan kedua itu adalah luasnya lapangan kerjanya. Jadi kalau misalnya di jurusan farmasi itu kan masih minim ya. Iya. Apalagi terutama di daerahku dulu kan waktu itu di Mana? sempat tinggal di Papua. Itu besar di sana. Nah, di sana itu bidang kesehatan masih minim, masih sedikit, apalagi kayak apoteker, perawat itu masih minim dan masih sangat dibutuhkan. Nah, jadi muncullah di situ inisiatif mau jadi Apoteker ya? ya. Awalnya bidan nih, Tapi bisa sih ke farmasi. Nah, yang pertama itu adalah dorongan orang tua. Kemudian dorongan dari keluarga juga. Terutama tanteku. Iya. Tanteku waktu itu bilang kan sempat bimbang nih antara mau masuk farmasi sama bidan kan. Jadi masih mikir kalau bidan itu kayaknya kurang
bukan basic Jiwa. gitu. Jadi kayak terus tante aku bilang kenapa nggak coba farmasi, coba cari-cari info tentang farmasi. Nah, jadinya searching kenapa apa namanya apa aja sih yang dilakukan kalau misalnya kita masuk jurusan farmasi. Nah, searching semuanya dari situ ternyata masuk nih di apa sih namanya, masuk Pikiran. di akal. Enggak, maksudnya dalam hati ini kayak bilang oh bisa nih kayak gitu. Nah, jadi akhirnya memutuskan untuk ambil jurusan farmasi. Nah, Kok nggak pilih dokter, kan hampir sama tuh kalau farmasi dan dokter. aduh kalau dokter kayaknya mesti banyak ininya ya. Ini kayaknya otak limitnya nggak mampu iya. kan. Jadi kita bilang di bawahnya aja. Jadi masuklah di jurusan farmasi gitu. Jadi kebetulan pengen punya apotek sendiri Di sana ya, di Papua. Soalnya di sana apoteker dikit. Oh, iya. Masih dikit, apotek juga masih dikit gitu. Jadi pengen punya apoteker sendiri, pengen juga kerja di rumah sakit. Pokoknya selesai, insya Allah Amin. kita cari pengalaman kerja ya. Apa sih yang menentang di jurusan farmasi gitu? Aduh kalau ditanya tentang menantang sama tidaknya, Menantang banyak rintangannya panjang dan naik turun guys. Jadi kalau kalian mau masuk di jurusan farmasi ini, pikir-pikir dulu deh, soalnya Iya. nggak sesuai ekspektasi nih kalau misalnya kita masuk jurusan farmasi. Nah, ekspektasiku itu yang dari awal itu Gimana? gimana ya, jadi Hafalan. Lab. astaga banyak yang mesti kita hafal, banyak yang mesti kita pelajari. Nah, kayak gitu. Jadi pokoknya kalau mau masuk farmasi emang harus di Otak. iya, mental, otak. Jadi kita harus kuat menghafal, kita harus kuat memecahkan Masalah. laporan. Masih laporan deh. Nah, laporan itu adalah sesuatu yang paling menantang. Iya. Ya, jadi kalau misalnya kita selesai lab Harus buat laporan. ya, Wajib. dan laporan itu yang paling menentukan ini kita sih. Begitu. Apalagi nih yang mau yang mau ditanya-tanya, jadi bingung. Apa ya? Apa nih? Ayo dong. Ini kita ngobrolnya santai aja ya, jadi kalau kadarnya aja. Jadi kita di sini mau kasih tahu nih sama kalian yang mungkin mau masuk jurusan farmasi. Jadi jurusan farmasi itu tidak cuma mempelajari kimia, tetapi kita di jurusan farmasi mempelajari ilmu fisika, kimia farmasi, botani, tumbuh-tumbuhan, dan anatomi manusia. Kita juga belajar manajemen ya. Ya. Jadi pokoknya banyak yang kita pelajari. Apalagi di jurusan farmasi. Apalagi yang mau jadi pengusaha tuh Harus belajar manajemen. Nah, terus banyak nih yang kayak di farmasi itu kayak banyak yang relate sama kehidupan kita sehari-hari di sekitar kita. Jadi kayak misalnya dari hal-hal kecil aja ya, kayak cuci tangan itu kan sebenarnya ada adab-adabnya ya. Jadi kayak misalnya pakai hand sanitizer. Nah, jadi kita juga belajar tuh tentang gimana cara bikin hand sanitizer. Ternyata cara bikin hand sanitizer tuh gampang banget tuh. Jadi dan kita mendapatkan ilmunya dari farmasi gitu. Nah, terus kita dapat mempelajari obat-obat herbal. Banyak yang beranggapan orang-orang di luar sana katanya obat herbal itu lebih bagus dibanding obat kimia. Nah, padahal obat herbal dan kimia itu sebenarnya sama-sama bagus, tergantung efek obatnya masing-masing gitu. Jadi orang yang di luar sana salah kaprah nih tentang obat herbal sama kimia. Emang sih obat herbal itu bagus karena nggak ada efek sampingnya, cuman dia proses konsumsinya itu lebih lama dibanding sama obat kimia. Obat kimia emang ada ada efek sampingnya, cuman untuk menyembuhkan itu lebih efektif dan lebih cepat kayak gitu. Jadi sebenarnya sama-sama aja, tergantung gimana kalian cara gunainnya kayak gitu. Jadi terus di obat-obat herbal itu kan
ada itu kan emang tentang farmasi, dan secara garis besarnya itu ada industri sama klinis ya. Nah, kalau misalnya obat herbal ini kan kita belajar tentang tanaman-tanaman yang punya khasiat untuk menyembuhkan, khasiat obat ya. Jadi kalau secara garis besarnya itu ada industri dan klinis. Nah kalau industri itu kita kayak jadi formulator gitu, jadi kayak gimana cara kita bikinnya, gimana dosisnya. Oh, terus berarti kayak, kita yang meracik ya? kayak gitu. Jadi kayak maksudnya kayak quality controlnya itu semua harus diperhatikan, karena obat itu kan masuk ke dalam tubuh ya. Jadi emang betul-betul harus diperhatikan dosisnya, indikasinya, apakah udah aman atau belum, kayak gitu. Kalau klinis, ya. Kalau menurut klinis itu kayak misalnya kayak kita kerja di rumah sakit ya. Jadi kalau kita kerja di rumah sakit itu bukan kayak kita kerja di balik layar doang. Jadi kita juga ada interaksi sama pasien. Nah, jadi kita kasih tahu cara minumnya, gimana cara pakainya. Pokoknya ya kayak gitu. Jadi kayak banyak yang beranggapan kalau farmasi itu kayak ntar ujung-ujungnya jadi apotik. Nah, itu nah itu salah ya. Jadi banyak kok peluang kerjanya. Jadi kayak kita bisa kerja di rumah sakit, di industri, dosen, juga bisa di dosen, di pikiran-pikiran yang di luar sana. Tolong nggak, jangan berpikiran gitu. Soalnya kan kalau misalnya farmasi itu sebenarnya banyak peluang kerjanya ya, kayak gitu. Itu yang harus perlu kalian tahu. Saya mau bertanya nih, apa sih suka duka kamu masih di farmasi? Kalau suka duka kayaknya banyak ya. Iya. Pernah nangis gara-gara laporan, iya. gara-gara tugas. Jadi kalau misalnya disuruh bikin tugas, nah apalagi kalau deadline-nya cuman wah udah mepet nih deadline-nya nih. Nah, kita harus kayak kejar deadline buat tugas sama bikin laporan. Apalagi kayak waktu ngumpulin laporan sama tugas itu barengan. Waduh, jauh. Nah, selesai itu biasanya begadang sampai gak tidur dari pagi malam tunggu pagi lagi. Biasanya kayak gitu. Jadi pokoknya kalau ditanya suka duka udah deh Banyak dukanya. banyak dukanya, tapi di farmasi seru loh. Jadi kita banyak banget informasi, kita banyak belajar tentang ilmu kesehatan. Jadi kita banyak pengetahuan dan banyak pengalaman. Tapi kalau misalnya kalian masuk jurusan D3 itu kan kita ada PKL ya. Ya, ada 4. Berhubung kita udah selesai PKL nih guys, sudah selesai PKL 4. Jadi pertama itu kita PKL di industri, terus di PBF, Pabrik Besar Farmasi. Ketiga itu PKL rumah sakit, dan terakhir ini PKL di apotika. Pokoknya seru deh pokoknya kalau kalian masuk farmasi. Jadi kalian wajib masuk farmasi. Gak wajib sih. Dan kalau misalnya dia jangan ikut-ikutan ya. Pokoknya kalau kalian mau pilih jurusan itu sebanyak-banyak mungkin harus searching dulu biar jangan ini ya, nggak nyesel gitu maksudnya. Tapi gimana kalau misalnya orang tua yang yang memilih jurusan kita, bagaimana pendapat kamu? Maksudnya pendapat kayak gimana nih, kayak Misalnya kayak dia masuk farmasi, nggak boleh masuk jurusan jadi kayak lain. masuk jurusan farmasi gara-gara dorongan orang tua. Iya. Padahal kita sendiri nggak mau ya. Iya gitu. Sebenarnya gimana ya? Tergantung orangnya ya. Jadi ada juga teman-temanku yang kayak gitu. Jadi dia tuh terpaksa masuk gara-gara disuruh. Nah awalnya tuh pengen nyerah, di pertengahan itu pengen berhenti, tapi mungkin gara-gara mikir biaya ya. Jadi kayak aduh kasihan kalau misalnya berhenti terus harus ulang lagi. Jadi Mana laporannya, waktunya, tenaganya, ya Allah. Jadi kebuang sia-sia dong. Iya. Jadi kayak ya udah biasakan diri aja gitu. Maksudnya beradaptasi, belajar saja. Nanti lama-lama pasti bisa. Seperti air yang mengalir. Jadi emang awal-awalnya susah, tapi kalau misalnya maksudnya dinikmatin aja gitu. Kan semua emang butuh proses ya. Jadi itu aja sih menurut aku. Gitu.
Jadi mungkin kayak tidak banyak yang bisa kita kasih di sini ya, soalnya kita emang mau ngobrol santai doang tentang ini kenapa harus farmasi. Jadi itulah sedikit sharing dari kita hari ini di video ini. Semoga membantu kalian dan semoga membantu kalian dan bermanfaat ilmu yang kami berikan. Jadi bisa bantu kalian buat kalian yang misalnya bingung mau cari jurusan farmasi, kepo tentang farmasi kayak apa. Jadi itu sedikit informasi dari kita tadi. Kalau mau banyak lebih searching aja. Pokoknya banyak kok informasi tentang jurusan farmasi kayak gitu. Terus jadi gimana nih? Saya mau bertanya lagi. Nanya mulu wartawan. Kan kamu tuh kan jurusan D3 farmasi. Kamu mau lanjut kerja dulu atau langsung lanjut S1-nya, gimana tuh? Ya lanjut dong, kan kita kan menjadi apoteker. Kalau menjadi apoteker kita harus lanjut S1. Ayo, Siapa informasi tuh sama mau kalian. langsung nikah gitu. Ya ini informasi buat kalian juga. Kalau misalnya D3 bisa langsung kerja atau harus lanjut dulu baru bisa kerja. Jadi kalau misalnya kalian ambil D3 itu kalian lulus bisa langsung kerja. Ya. Tapi kalau S1 biasanya nah jadi kalau menurut informasi yang aku dapat itu kalau S1 itu biasanya kita harus lanjut ke apoteker dulu baru kerja. Ambil profesi, masuk di apoteker terus habis itu bisa kerja. Nah, tapi kalau D3 lulus D3 itu langsung bisa kerja guys gitu. Jadi kalian bisa ngelamar kerja misalnya kayak di industri kah, di PBF kah, di pasar kah, di apotek. Kan kalau D3 kan lebih dominan praktik dibanding teori. Jadi D3 itu kan emang persiapan buat kerja ya. Jadi bisa kerja. Siapa tahu kalian pengen kuliah cuma bentar doang habis itu pengen cepet kerja. Nah, solusinya ambil D3 aja. Tapi kalau misalnya emang suka belajar, senang belajar ya lanjut terus. Atau bisa aja ambil S1 gitu, langsung lanjut profesi terus apoteker kayak gitu. Jadi Gimana nih, udah nih? udah Timer nih, jam tayang banyak guys. apa nih? Jadi guys, siapa yang mau ngomong? Kamu aja deh. Jadi itu aja ya, sedikit sharing dan informasi tentang ilmu yang kita dapat dan diberikan kepada Anda. Jadi kayak gitu. Jadi itu aja ya dari kita, semoga membantu dan bye Sampai jumpa di lain waktu. sampai jumpa. Sampai berangkat.